Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatul Izzah dari Komisariat Universitas Negeri Malang, Komda Malang, akan menyampaikan review buku karya Mahfudz Siddiq yang berjudul Kami dan Pergulatan Reformasi, Kiprah Politik Islam Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokrasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi. Buku karya Mahfudz Siddiq ini merupakan buku yang diterbitkan pada tahun 2003 oleh Era Intermedia. Tebal buku ini sebanyak 320 halaman, dengan di dalamnya mengandung 8 bab. Pada masa Orde Baru yang dijalankan kepemimpinan Soeharto, yang otoriter, krisis pemimpin, serta krisis ekonomi, membuat rakyat semakin ingin menegakkan reformasi. Hal itu terwujud pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri. Tentunya, hal ini disebabkan oleh beberapa elemen yang bekerja keras untuk mewujudkan reformasi, seperti yang dibahas dalam buku kami dan Pergulatan Reformasi yang mengulas tentang sejarah lahirnya kami dan hubungan kami dengan tumbangnya rezim Soeharto. Buku ini memberikan penjelasan tentang lahirnya organisasi kami sebagai organisasi ekstra kampus yang ingin mewujudkan perubahan untuk bangsa ini. Dalam buku ini mengandung 8 bab yang membahas mengenai bab pertama, lahirnya kami. Pada bab ini membahas tentang reformasi menuju perubahan. Reformasi ini dipelopori oleh mahasiswa, salah satunya yang tergabung dalam organisasi kami. Kami terbentuk dari pertemuan FSLTK atau Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Nasional yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 26 hingga 29 Maret 1998. Untuk ini mengenai demokrasi dan peran mahasiswa Islam. Di bab ini dibahas tentang otoriter pemerintah yang dipimpin Soeharto, sehingga reformasi merupakan cita-cita rakyat untuk melepaskan diri dari semua krisis kepemimpinan, ekonomi, dan juga politik. Bab selanjutnya, bab 3, membahas mengenai sejarah dakwah kampus dan kelahiran kami. Di sini dibahas tentang mahasiswa muslim yang aktif di masjid-masjid kampus, mulai dari kegiatan di Masjid Salman ITB serta perkembangan dakwah di kampus ITB, serta kegiatan Jamaah Salahuddin UGM dan juga universitas di daerah Jawa lainnya. Dari kegiatan ini terbentuklah FSLTK setiap tahunnya, dan FSLTK ke-10 yang diadakan di Kota Malang menghasilkan kami pada tanggal 29 Maret 1998. Untuk bab selanjutnya, bab 4, yaitu peran politik kami melengsarkan rezim Soeharto. Di sini, di bab ini, membahas tentang kami sebagai organisasi baru sudah berani tampil untuk menentang rezim Soeharto dengan melakukan aksi baik di dalam maupun di luar kampus. Hal ini terbukti dengan debut pertama, yakni Rapat Akbar Mahasiswa dan Rakyat Indonesia. Aksi ini berlangsung di lapangan Masjid Al-Azhar pada tanggal 10 April 1998 di Jakarta dan berhasil diikuti sekitar 20.000 orang. Aksi pertama ini mengguncangkan publik betapa inginnya perubahan dan meraih reformasi total dan turunnya kekuasaan Soeharto. Di dalam bab ini juga membahas tentang keikutsertaan Amin Rais dalam aksi-aksi kami. Bab selanjutnya, bab kelima, yakni demokrasi era Habibie menuju pemilu 1999. Di sini, di bab ini membahas tentang perpindahan kekuasaan Soeharto ke Habibie, serta politik liberal yang terjadi di masa ini yang disebabkan oleh campur tangan warisan orang-orang Orde Baru. Selanjutnya, bab ke-6 membahas tentang dinamika gerakan dari kesatuan aksi menjadi ormas mahasiswa ekstra kampus. Di sini dijelaskan tentang era politik Fahri Hamzah, yaitu ketua kami pertama. Penulis Mahfudz Siddiq juga menjelaskan tentang detail apa yang menjadi landasan organisasi kami sebagai organisasi dakwah, mencakup asas prinsip dan karakter gerakan. Kami sebagai organisasi dakwah merupakan organisasi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang telah diajarkan Nabi. Hal tersebut juga tertuang di 6 prinsip pergerakan kami.
Bab ke-7 mengenai menuntut Presiden Gus Dur mundur. Di sini dibahas tentang pemerintahan yang dijalankan Gus Dur, mulai dari keinginan Gus Dur membuka hubungan dagang dengan Israel dan konflik Maluku yang berkepanjangan yang menyebabkan masyarakat geram. Dan ini menuntut dan kami juga menuntut Gus Dur untuk mundur dari jabatan. Bab ke-8 yang terakhir yakni mengenai 3 tahun perjuangan reformasi. Di sini dibahas tentang akar permasalahan negeri ini. Dalam pandangan kami adalah agama merupakan dasar dari semua sikap dan perilaku masyarakat dan pemimpin. Virus moral inilah yang meracuni para pemimpin bangsa yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mengeksploitasi negara dan masyarakat. Dalam buku ini, penulis Mahfud Siddiq sudah sangat detail menjelaskan bahwa organisasi kami bukanlah organisasi yang hanya menyiarkan dakwah tanpa dasar. Kami ingin membuat perubahan sesuai apa yang diajarkan Islam, dan kami akan terus melakukan perbaikan untuk negeri ini secara total sesuai dengan syariat Islam. Bukan hanya reformasi yang diinginkan kami, akan tetapi perubahan semuanya untuk negeri ini. Ideologi yang digunakan untuk menerapkan perubahan bukan hanya ideologi yang dibuat manusia, akan tetapi harus dipertimbangkan dengan adanya asas ketuhanan sebagai pemilik alam. Buku kami dan Pergulatan Reformasi merupakan buku ilmiah yang memaparkan tentang keberadaan kami, mengulas tuntas lahirnya kami dan eksistensi kami sebagai organisasi tahun 90-an yang berperan penting saat reformasi total Indonesia. Buku ini baik dan direkomendasikan oleh kalangan aktivis-aktivis mahasiswa yang ingin mengetahui sejarah tentang kami dan juga bagi masyarakat umum yang bergelut di dunia sosiologi dan filsafat. Di dalam buku ini terdapat bahasa yang sangat ilmiah sehingga menjadi salah satu kelemahannya. Sehingga banyak masyarakat yang awam sulit untuk mengerti dan memahami isi buku. Akan tetapi, dari segi kevalidan informasi yang disajikan sudah sangat bagus karena sumber referensi yang dicantumkan sudah sangat banyak. Mengingat buku ini merupakan tugas akhir Mahfud Siddiq yang dibukukan. Sekian review buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.